Selamat datang di channel Paman Guru, tempat belajar yang asyik, mudah, dan menyenangkan. Di video kali ini, kita akan berlatih soal TKA Matematika SD dengan materi menyelesaikan permasalahan terkait KPK dan FBB. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan KPK dan FBB, serta menggunakannya untuk memecahkan soal cerita dengan langkah-langkah yang sederhana dan mudah dipahami. Paman Guru juga sudah menyiapkan contoh soal dan pembahasan lengkap, supaya kamu makin siap dan percaya diri menghadapi TKA nanti. Jadi, siapkan alat tulismu dan fokus belajarnya ya. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan video latihan seru lainnya dari Paman Guru. Yuk, kita mulai belajar bersama. Pertanyaan pertama. SJ Nusantara memiliki 2 kegiatan rutin. Kegiatan kerja bakti kelas dilaksanakan setiap 12 hari sekali, sedangkan kegiatan apel kebersihan dilaksanakan setiap 18 hari sekali. Pada tanggal 1 Maret, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan. Pihak sekolah ingin mengetahui kapan kedua kegiatan itu akan kembali dilaksanakan secara bersamaan agar dapat menyiapkan petugas dan perlengkapan. Pada tanggal berapakah kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan kembali? Jawaban yang tepat adalah B. 6 April. Masalah tersebut berkaitan dengan kegiatan rutin yang dilakukan secara berkala. Kegiatan kerja bakti kelas dilaksanakan setiap 12 hari sekali, sedangkan apel kebersihan setiap 18 hari sekali. Untuk mengetahui kapan kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan kembali, kita harus mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 12 dan 18. KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Artinya, kedua kegiatan akan kembali dilaksanakan bersamaan 36 hari setelah tanggal 1 Maret. Jika dihitung, bulan Maret memiliki 31 hari. Dari 1 Maret ke 31 Maret sama dengan 30 hari. Sisa hari, 36 dikurangi 30 sama dengan 6 hari. Maka, 6 hari setelah 31 Maret adalah 6 April. Dengan demikian, kedua kegiatan tersebut akan kembali dilaksanakan bersamaan pada 6 April. Pertanyaan kedua. Di gudang sekolah terdapat 24 buku tulis dan 36 pensil yang akan dibagikan kepada siswa untuk kegiatan belajar tambahan. Guru ingin membagikan buku dan pensil tersebut ke dalam beberapa paket dengan jumlah yang sama banyak dan tanpa sisa. Jumlah paket terbanyak yang dapat dibuat guru adalah A. 6 paket, B. 8 paket, C. 12 paket, D. 18 paket. Jawaban yang tepat adalah C. 12 paket. Masalah ini berkaitan dengan pembagian benda ke dalam beberapa paket dengan jumlah yang sama dan tanpa sisa. Untuk menentukan jumlah paket terbanyak yang dapat dibuat, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari jumlah buku tulis dan pensil. Diketahui, buku tulis sama dengan 24, pensil sama dengan 36. FPB dari 24 dan 36 adalah 12. Artinya, jumlah paket terbanyak yang dapat dibuat adalah 12 paket. Pertanyaan ketiga. 3 lonceng di sebuah sekolah berbunyi secara teratur. Lonceng pertama berbunyi setiap 10 menit. Lonceng kedua berbunyi setiap 15 menit. Lonceng ketiga berbunyi setiap 20 menit. Pada pukul 07.00, ketiga lonceng berbunyi bersamaan. Pilihlah pernyataan berikut yang sesuai. Ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali setelah 60 menit. Ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 08. Ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 08.30. Pernyataan yang sesuai adalah ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali setelah 60 menit. Dan ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 08.00. Masalah ini berkaitan dengan bunyi lonceng yang terjadi secara teratur dalam selang waktu tertentu.
Untuk mengetahui kapan ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali, kita perlu mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 10 menit, 15 menit, dan 20 menit. Setelah dihitung, KPK dari 10 menit, 15 menit, dan 20 menit adalah 60 menit. Artinya, ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali setelah 60 menit dari pukul 7 pagi. Jika ditambahkan, pukul 7 pagi ditambah 60 menit sama dengan pukul 8 pagi. Dengan demikian, pernyataan ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali setelah 60 menit benar. Pernyataan ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 8 pagi benar. Pernyataan ketiga lonceng akan berbunyi bersamaan kembali pada pukul 8.30 salah. Pertanyaan keempat. Pak Dodi memiliki 48 jeruk dan 60 apel yang akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong. Setiap kantong harus berisi jumlah jeruk dan apel yang sama banyak, serta tidak ada buah yang tersisa. Pilihlah pernyataan berikut yang sesuai. Jumlah kantong terbanyak yang dapat dibuat adalah 12 kantong. Setiap kantong berisi 4 jeruk dan 5 apel. Setiap kantong berisi 5 jeruk dan 4 apel. Pernyataan yang sesuai adalah jumlah kantong terbanyak yang dapat dibuat adalah 12 kantong, dan setiap kantong berisi 4 jeruk dan 5 apel. Masalah ini berkaitan dengan pembagian buah ke dalam beberapa kantong dengan jumlah yang sama dan tanpa sisa. Untuk menentukan jumlah kantong terbanyak yang dapat dibuat, kita harus mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 48 jeruk dan 60 apel. Setelah dihitung, FPB dari 48 jeruk dan 60 apel adalah 12. Artinya, jumlah kantong terbanyak yang dapat dibuat adalah 12 kantong. Selanjutnya, isi setiap kantong. Jeruk, 48 dibagi 12 sama dengan 4 jeruk. Apel, 60 dibagi 12 sama dengan 5 apel. Dengan demikian, pernyataan jumlah kantong terbanyak yang dapat dibuat adalah 12 kantong, benar. Pernyataan setiap kantong berisi 4 jeruk dan 5 apel, benar. Pernyataan setiap kantong berisi 5 jeruk dan 4 apel, salah. Pertanyaan kelima. Pak Arman memiliki 72 kue coklat dan 90 kue keju yang akan dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak harus berisi jumlah kue coklat dan kue keju yang sama banyak, serta tidak ada kue yang tersisa. Pilihlah pernyataan berikut yang sesuai. Jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 16 kotak. Jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 18 kotak. Setiap kotak berisi 4 kue coklat dan 5 kue keju. Pernyataan yang sesuai adalah jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 18 kotak dan setiap kotak berisi 4 kue coklat dan 5 kue keju. Soal ini membahas pembagian kue ke dalam beberapa kotak, dengan syarat setiap kotak berisi jumlah kue coklat dan kue keju yang sama banyak, serta tidak ada kue yang tersisa. Untuk menentukan jumlah kotak terbanyak, kita perlu mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 72 dan 90. Setelah dihitung, diketahui bahwa FPB dari 72 dan 90 adalah 18. Artinya, jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 18 kotak. Selanjutnya, isi setiap kotak. Kue coklat, 72 dibagi 18 sama dengan 4 kue. Kue keju, 90 dibagi 18 sama dengan 5 kue. Dengan demikian, pernyataan jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 16 kotak, salah. Pernyataan jumlah kotak terbanyak yang dapat dibuat adalah 18 kotak, benar. Pernyataan setiap kotak berisi 4 kue coklat dan 5 kue keju, benar. Nah, dari pertanyaan yang sudah kalian kerjakan, kalian benar berapa? Jangan lupa tulis di komentar ya. Agar kalian lebih memahami soal-soal TKA, kalian bisa mengunjungi pamanguru.com. Di sana disediakan berbagai macam soal latihan TKA yang lengkap, baik matematika maupun bahasa Indonesia. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya ya.